Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 A3 yang beranggotakan saya, Rembulan Ayu Binconota Subajaya. Saya Putri Fitriani. Saya Nela Rasida Mayanti. Saya Hibjan Grace. Saya Septi Alia Ramadhani. Saya Yaksa Putri. Saya Zamalisa Putri. Saya Ibke Aurel Fahmi. Hari ini kita akan membahas peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Reformasi 1998 dan bagaimana perannya untuk membawa Indonesia menuju demokrasi seperti sekarang. Selain itu, kami juga akan mengajarkan generasi muda di masa kini. Yuk kita mulai sama-sama. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu mengapa reformasi itu bisa muncul. Irfi akan menjelaskannya. Sebelum tahun 1998, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru selama dari 30 tahun. Pemerintah memang sukses menjaga stabilitas ekonomi, tapi kebebasan rakyat sangat terbatas. Kritik sering dianggap ancaman dan korupsi makin meluas. Dari sinilah muncul kesadaran rakyat, terutama mahasiswa, bahwa perubahan besar harus terjadi. Dari situ lahirlah semangat pembaruan yang kita kenal dengan sebutan reformasi. Jawa akan menjelaskan lebih lanjut. Reformasi adalah upaya memperbarui sistem yang sudah tidak sehat. Di Indonesia, reformasi 1998 menjadi titik balik setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sejak saat itu, rakyat mulai punya hak untuk memilih pemimpin secara langsung dan bebas berpendapat. Harapan barunya yaitu keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Tapi tentu saja setiap perubahan besar punya tantangannya sendiri, dan Putri akan menjelaskan lebih lanjut. Setelah reformasi, banyak hal berubah, tapi tidak semuanya mudah. Korupsi masih terjadi, perpecahan sosial muncul, dan kesadaran politik sebagian masyarakat masih rendah. Ini menunjukkan bahwa reformasi bukan akhir perjuangan, tapi justru langkah awal untuk terus memperbaiki bangsa. Karena itu dibutuhkan generasi muda yang peduli dan aktif. Yuk, Naila lanjut. Generasi muda adalah penerus semangat reformasi. Kita bisa ikut menjaga demokrasi lewat sederhana, yaitu berorganisasi, aktif berkegiatan sosial, dan menyuarakan pendapat dengan sopan. Kritis boleh, tetapi tetap santun dan beretika. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Tapi kira-kira gimana ya kalau masyarakat justru diam dan gak peduli sama demokrasi? Ini tanya Septi. Kalau masyarakat pasif, pemerintah bisa bertindak semaunya. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat itu kosong maknanya. Reformasi terjadi karena rakyat berani bersatu dan menyuarakan keadilan. Jadi, jangan pernah takut untuk berpartisipasi sekecil apapun peranmu. Nah, zaman sudah berubah. Sekarang tantangannya bukan cuma politik, tapi juga teknologi dan globalisasi. Yohana akan ceritakan. Di era digital seperti sekarang, kebebasan ekspresi juga makin luas. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai salah pakai media sosial. Gunakan teknologi untuk menyampaikan kebenaran dan bukan kebencian. Reformasi masa kini artinya cerdas digital, sopan berpendapat, dan juga bijak dalam bermedia. Nah, dari perjuangan dan tantangan itu kita bisa belajar banyak hal. Nah, sekarang Grace akan menyampaikan pesan pentingnya. Reformasi bukan cuma peristiwa sejarah, tapi warisan semangat rakyat Indonesia untuk berani berubah. Kita harus terus menanamkan sifat kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, semangat reformasi akan tetap hidup di hati generasi. Dan sekarang, Rembulan akan menutup dengan pesan-pesan buat kita semua. Nah, teman-teman, reformasi membuktikan bahwa kekuatan rakyat bisa mengubah arah bangsa. Sekarang, giliran kita untuk meneruskan perjuangan itu, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan terus berbuat kebaikan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama. Kami, generasi muda Indonesia, siap menjaga semangat reformasi, menolak apatis, membangun demokrasi. Bersatu,